Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudaraku dan para anak. Salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Apa kabarnya? Saya berharap hari ini pun kita semua ada dalam keadaan bahagia karena kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara-saudaraku dan para anak, hari ini saya ingin mengajak kita untuk selalu berlomba. Nah, apa itu? Nanti kita akan mendengarkannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena hari ini Engkau kembali mengajak kami, memanggil kami untuk menerima sabda-Mu. Biarlah Engkau saja yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan boleh ditolong oleh Tuhan untuk membuat hidup kami semakin berharga dan berarti di mata-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mohon ini semua hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab yang diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Kitab Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak yang selalu merenungkan firman Tuhan. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan soal perlombaan. Perlombaan bukan hal aneh dalam kehidupan kita. Kita menjumpai banyak perlombaan yang ada di sekitar kita. Perlombaan catur, perlombaan balap motor, perlombaan matematika, dan berbagai macam perlombaan-perlombaan lain. Dalam semua perlombaan itu, sudah biasa berlaku bahwa setiap orang yang akan berlomba akan berusaha agar dirinya pandai dan lebih unggul dari yang lainnya. Semua usaha dan perjuangan, latihan, persediaan perlengkapan, menjaga kesehatan dan lain-lain sebagainya diusahakan agar dapat mengungguli diri dari orang lainnya. Baru dikatakan menang dari perlombaan itu jika bisa mengalahkan orang lain. Jadi fokusnya adalah orang lain ya, yang tak boleh melebihi diri saya sendiri. Ketika seorang pelomba berjuang, seringkali yang selalu diperhatikan adalah kemampuan orang lain. Saya harus lebih mampu dari dia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, berbeda dengan jiwa perlombaan pada umumnya seperti yang tadi saya sebutkan. Paulus kepada jemaatnya di Filipi memberi jiwa perlombaan, saudara-saudaraku, bukan untuk mengalahkan orang lain, melainkan untuk mengalahkan diri sendiri. Diri seringkali tidak menjadi perhatian oleh diri kita sendiri karena kita
terlalu fokus mengalahkan orang lain. Kita seringkali mengabaikan diri sendiri demi menjadi lebih dari orang lain. Dalam hal ini, malah orang lain di sekitar kita menjadi utama. Bukan tak boleh, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian dan para anak, untuk kita memperhatikan orang lain tentunya. Namun jika itu semua membuat kita tak memperhatikan diri sendiri dengan segala kebutuhan dan potensinya itu, nah itulah yang tidak tepat tentu. Mengabaikan diri dan hanya fokus pada kelebihan orang lain untuk mengalahkannya seringkali malah membuat kita mengalami berbagai macam tekanan dan stres. Awalnya sedikit, lalu lama-kelamaan kan bisa menggunung. Dan kelak akan membuat diri ini bermasalah atas segala hal, atas segala ketidakpuasan, dan kemudian karena tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh fokus pada orang lain di luar diri itu. Namun, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, apakah yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaatnya di Filipi ini yang menggambarkan sebuah perlombaan itu? Yang dimaksudkan adalah perlombaan terhadap diri. Diri tak pernah memandang bahwa ia sempurna. Ada saja atau banyak hal dalam diri, dalam perlombaan itu yang akan diubah atau dikembangkan. Jadi, pelomba dalam hal ini diminta untuk fokus pada pertumbuhan diri. Pertumbuhan dirilah yang utama. Dalam hal ini, kekurangan atau kesalahan seorang pelomba yang ada dalam dirinya itu akan diterima dan disadari. Namun, ia tak boleh stuck, berhenti pada kelemahan dan kekurangannya tadi. Pada kasus tertentu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, seorang pelomba diri berhadapan dengan tantangan bahwa mungkin saja ada orang di sekitar yang justru menariknya mundur dengan selalu mengingatkannya atau mencelanya atas kelemahan atau kekurangan yang ia miliki atau yang terjadi pada masa lalu. Nah, sadarilah bahwa itu tak apa-apa. Selama ia sendiri, diri maksudnya, memaklumi bahwa ternyata masih ada orang-orang seperti yang demikian itu kan. Menerima diri bahwa diri tak sempurna untuk bisa mengubah orang lain semuanya di sekitar diri juga adalah penerimaan diri kan Bapak Ibu. Ini akan membuat kita dapat memahami sekitar kita. Dan semoga tak membiarkan diri tersedot dan menjadi mundur oleh karena hal-hal seperti itu. Itulah sebabnya seorang Kristen seperti yang diajari oleh Paulus akan tetap memandang dan memiliki semangat untuk maju, berjalan maju. Perlombaan terhadap diri adalah suatu semangat dari dalam diri agar diri lebih baik dari diri yang kemarin. Semangat ini disebut oleh Paulus dengan berlari. Semangat kiranya tak pupus dalam kehidupan kita sebagai seorang yang sedang mengadakan atau berlomba terhadap diri. Oleh karena itulah, dalam perlombaan terhadap diri, semangat itu dibutuhkan. Bahkan ketika diri berhadapan dengan tantangan dan kondisi buruk yang bukan terjadi karena kesalahan atau kekurangan, bahkan tak bisa atau lambat perubahannya terjadi dalam diri. Dalam keadaan itu pun ia akan tetap bersemangat untuk terus maju.
Siapa sih yang merencanakan dan menginginkan jika terjadi sakit misalnya, atau terkena musibah yang tak dikehendaki? Tak ada yang dapat disalahkan, dan untuk apa juga mencari kesalahan dalam kondisi ini, kan? Yang diperlukan dalam kondisi ini adalah tetap memiliki semangat untuk tetap melangkah maju. Itu yang akan kita tanamkan pada diri. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak, perlombaan terhadap diri seperti ini kita landasi atas panggilan surgawi kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah selalu bersama kita. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Sekalipun kita tak memahami bagaimana dan untuk apa segala kekurangan dan kelemahan serta tantangan itu ada, kita akan menyerahkan diri kepada Dia. Karena kita percaya bahwa Tuhan Allah akan melakukan segala sesuatu dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ia akan memberikan segala apa yang kita butuhkan. Berkat kepada kita untuk hidup damai dan sejahtera dari Dia. Dan Tuhan Allah akan memberikan hadiah sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, teruslah berlomba, teruslah memberi pancaran kebaikan dan kasih dari panggilan sorgawi. Bersemangatlah, karena kasih dan pemeliharaan Tuhan Allah beserta. Sampai berjumpa kembali. Amin.